Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkanlah kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, pada hari ini, Senin tanggal 5 Januari 2026, akan merilis berita resmi statistik, perkembangan indeks harga konsumen, dan perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Papua Selatan pada bulan Desember tahun 2025. Bersama saya, Cendana Murti Nuryana Sidiapsara, Kepala BPS Kabupaten Merauke. Topik berita resmi statistik yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen di Provinsi Papua Selatan pada bulan Desember 2025. Indeks harga konsumen atau IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, inflasi adalah persentase perubahan IHK. Inflasi bulan ke bulan atau month to month adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi tahun kalender atau year to date adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi tahun ke tahun atau year on year adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Persentase perubahan IHK yang bernilai negatif disebut juga dengan deflasi. Pada bulan Desember 2025 terjadi inflasi month to month di Provinsi Papua Selatan sebesar 0,81% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,08. Tingkat inflasi year to date dan inflasi year on year di Provinsi Papua Selatan pada bulan Desember 2025 sebesar 2,95%. Inflasi year to date dan inflasi year on year bernilai sama karena merupakan perbandingan yang sama, yaitu antara bulan Desember 2025 terhadap bulan Desember 2024. Inflasi month to month pada Desember 2025 didorong oleh peningkatan indeks pada 5 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,01%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01%, kelompok transportasi sebesar 2,99%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,10%. Tercatat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi bulan Desember 2025, di mana deflasi terdalam terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, yaitu sebesar 0,22%. Sementara itu, 3 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami inflasi maupun deflasi pada Desember 2025. Inflasi year to date dan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,39%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,44%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,33%, kelompok kesehatan sebesar 2,37%, kelompok transportasi sebesar 4,85%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,23%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,35%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,81%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks year on year yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27%, dan kelompok pendidikan sebesar 1,62%. Dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi month to month sebesar 8 kelompok pengeluaran lainnya tidak memberikan andil inflasi maupun deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi bulanan yaitu kelompok makanan dan minuman serta tembakau sebesar 0,38%, kelompok transportasi sebesar 0,34%,
serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,09%. Selanjutnya, 5 komoditas yang berkontribusi memberikan inflasi bulanan tertinggi selama bulan Desember 2025 adalah angkutan udara dengan andil sebesar 0,32%, tomat dengan andil sebesar 0,17%, bawang merah dengan andil sebesar 0,13%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,10%, dan emas perhiasan dengan andil sebesar 0,09%. Angkutan udara memberikan andil inflasi karena meningkatnya permintaan memasuki libur sekolah dan libur Natal serta Tahun Baru. Komoditas bawang merah memberikan andil inflasi karena adanya kenaikan harga di tingkat distributor. Pada komoditas tomat, masa panen lokal telah lewat sehingga terjadi kenaikan harga. Untuk komoditas daging ayam ras, terjadi lonjakan permintaan memasuki hari Natal di tahun 2025. Sementara itu, komoditas emas perhiasan juga memberikan andil karena masih naiknya harga emas tingkat dunia. Komoditas yang berkontribusi memberikan deflasi bulanan tertinggi selama Desember 2025 adalah cabai rawit dengan andil 0,17%, minyak goreng dengan andil sebesar 0,11%, cabai merah dengan andil sebesar 0,07%, wortel dengan andil sebesar 0,03%, dan jagung manus dengan andil sebesar 0,02%. Komoditas wortel dan minyak goreng memberikan andil deflasi disebabkan adanya penurunan harga di tingkat distributor. Sementara itu, cabai rawit, cabai merah, dan jagung manis memberikan andil deflasi sebab stok bertambah di pasaran karena meningkatnya panen lokal. Jika dilihat secara year on year, dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 7 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi, 2 kelompok pengeluaran memberikan andil deflasi, 2 kelompok pengeluaran tidak memberikan andil inflasi maupun deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi year on year tertinggi adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,08%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi year on year terdalam adalah kelompok pendidikan sebesar 0,06%. Selanjutnya, komoditas yang berkontribusi memberikan andil inflasi year on year tertinggi pada bulan Desember 2025 adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 1,04%, angkutan udara dengan andil sebesar 0,44%, beras dengan andil sebesar 0,29%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,21%, dan sigaret krecek mesin dengan andil sebesar 0,17%. Sedangkan komoditas yang berkontribusi memberikan deflasi year on year tertinggi pada bulan Desember 2025 adalah udang basah dengan andil sebesar 0,35%, bawang putih dengan andil sebesar 0,15%, minyak goreng dengan andil sebesar 0,13%, biaya sekolah menengah atas dengan andil sebesar 0,13%, dan ikan mujair dengan andil sebesar 0,13%. Selanjutnya adalah rilis perkembangan nilai tukar petani Provinsi Papua Selatan bulan Desember 2025. Nilai tukar petani atau NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Angka NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai NTP secara relatif, maka semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Pada bulan Desember 2025, nilai NTP di Provinsi Papua Selatan tercatat sebesar 109,97 atau mengalami peningkatan sebesar 1,49% dibandingkan bulan November 2025. Indeks harga yang diterima petani pada bulan Desember 2025 naik sebesar 1,82% dibandingkan bulan November tahun 2025. Sementara itu, indeks yang dibayar petani pada bulan Desember 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 0,32%. Dilihat menurut subsektor, pada bulan Desember 2025 terdapat 3 subsektor pertanian yang mengalami peningkatan NTP. 1 subsektor yang mengalami penurunan dan 1 subsektor yang cenderung tidak mengalami perubahan NTP. Subsektor yang mengalami peningkatan NTP yaitu
subsektor hortikultura sebesar 5,34%, subsektor peternakan sebesar 0,07%, dan subsektor perikanan sebesar 0,70%. Sementara itu, subsektor yang mengalami penurunan NTP yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,01%. Secara nasional pada bulan Desember 2025, nilai NTP mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 1,05%. Dari 38 provinsi di Indonesia, sejumlah 23 provinsi mengalami peningkatan NTP dan 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Provinsi dengan peningkatan NTP tertinggi adalah Provinsi Gorontalo dengan peningkatan NTP sebesar 5,60%, sedangkan provinsi dengan penurunan NTP terdalam adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan penurunan NTP sebesar 6,16%. Selama periode bulan Desember 2025, indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan indeks sebesar 0,39%. Dilihat menurut kelompok pengeluarannya, terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks dan 8 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,58%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%, dan kelompok transportasi sebesar 0,23%. Secara nasional, pada bulan Desember 2025, nilai indeks konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan sebesar 1,40%. Dari 38 provinsi di Indonesia, semuanya mengalami peningkatan IKRT. Provinsi dengan peningkatan IKRT tertinggi adalah Provinsi Aceh dengan peningkatan IKRT sebesar 3,30%. Sedangkan provinsi yang mengalami peningkatan IKRT terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 0,26%. Terakhir adalah data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP. NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Pada bulan Desember 2025, NTUP di Provinsi Papua Selatan sebesar 112,42 atau naik 1,80% jika dibandingkan bulan November 2025. Nilai NTUP lebih dari 100 berarti indeks yang diterima petani lebih besar daripada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal, atau dengan kata lain rumah tangga usaha pertanian mengalami surplus. Dilihat menurut subsektor, sebanyak 3 subsektor pertanian mengalami peningkatan NTUP, 1 subsektor mengalami penurunan NTUP, dan 1 subsektor lainnya tidak mengalami perubahan NTUP pada bulan Desember 2025. Peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura dengan peningkatan indeks sebesar 5,34%. Subsektor yang mengalami penurunan NTUP pada bulan Desember 2025 yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,01%. Demikianlah rilis berita resmi statistik pada hari ini. Dokumen berita resmi statistik ini dapat diunduh pada laman resmi BPS Provinsi Papua yaitu www.papua.bps.go.id. Selain itu juga Anda juga dapat memperoleh data-data statistik strategis lainnya pada website kami di BPS Merauke www.meraukecup.bps.go.id. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.